Nah, tadi pertama kita belajar ya, kalau misalnya konversinya ya, tadi kan 2% ya. Terus per kliknya 500. Kita perlu 100 yang ngeklik. Berarti sudah 50.000. 50.000 kalau lakunya konversi 2%, berarti laku cuma 2, ya kan? Kalau laku cuma 2, profitnya cuma 5.000, 5.000 kali 2, jadi cuma 10.000. Kamu uang 50.000, dapatnya cuma 10.000 profit ya, nggak tahu harga jualnya berapa. Itu rugi. Kita terakhir kali ketemu itu sebelum corona melanda ya. 2019. Iya, iya, Pasti yang Malang pas gue. ke Malang gitu. Pas ke Iya, Malang. Gak kerasa tiba-tiba tahun depannya udah corona. iya. Aku sebenarnya pas Juni kemarin mau ke Malang lagi, cuman agak ribet ya sekarang ke sana. Akhirnya ya udahlah, nggak nyampe sana, Jawa Tengah balik. Tapi kalau ke Ngurus Malang sih uangnya di pasti nyari nyari berguru sama suhu saya. masih suan om kok. Masih belajar lah. Iya, saya mah suhu Celcius om, suhu Celcius, suhu Fahrenheit. Iya, iya. Gimana? Mungkin sebelumnya boleh perkenalkan ke teman-teman ya, jualannya apa, nama tokonya apa, sudah berjualan dari kapan, dulunya ngapain sebelum jualan online supaya lebih kenal lah gitu ya. Oh ya. Jadi selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Edwin. Saya berjualan online ya udah lumayan lama ya, dari tahun 2010. Awalnya masih zaman Kaskus, terus kayak dulu tuh yang sekarang namanya OLX, dulu masih toko bagus ya, masih ya, pokoknya di forum jual beli lah ya jualannya. Jadi jualan dari awal itu dari pertama sampai sekarang jualannya kebetulan masih sama. Saya berjualan aksesoris handphone. Nama tokonya sesuai nama Instagramnya juga, Sarung HP. Cuman dari awal berjualan sampai dengan sekarang, mungkin jenis barangnya dalam segi kategori mungkin sama, tapi barang yang dijual ya ngikuti perkembangan zaman juga sih ya. Kalau ibarat dulu waktu pertama kali saya main aksesoris HP, meliputi casing dan lain-lain ya, seperti power bank, kabel data, dulu masih jarang ya. Yang jualan itu paling dari seluruh Indonesia ya, yang dengan yang berjualan di platform yang sama itu bisa dihitung pakai jari. Paling Iya. kalau nggak 5, 7 orang. Dan Sekarang om. sekarang, kalau sekarang jangan ditanya, udah ribuan. Jadi kalau bisa dibilang dulu pertama kali saya jualan itu masih tergolong Blue Ocean ya. Kalau sekarang aksesoris HP itu sudah Red Ocean, udah bukan Red Ocean lagi, udah red plus butek sih San. Jadi benar-benar pesaingnya sangat banyak, karena memang hype-nya orang sekarang kan ya, kalau dulu handphone barang mahal, sekarang handphone sudah jadi barang apa ya, kebutuhan pokok ya, dan harganya pun juga nggak terlalu mahal. Nah, biasanya orang beli handphone pasti adalah aksesorisnya, entah power banknya ya, entah headsetnya. Ya memang dalam sekali pemakaian memang pemakaiannya lama ya. Cuman biasanya kayak kabel data dan lain-lain itu pasti nggak ada ceritanya dari pertama kali beli sampai katakan setahun atau 2 tahun itu masih utuh, biasanya jarang. Pasti sudah mulai rusak, ganti segala macam lah. Dan yang jual pasti banyak sekarang ya. Dari harga yang murah sampai mahal. Cuman kebetulan saya dulu mainnya yang aksesoris handphone yang premium ya.
Dalam arti premium itu memiliki merek. Jadi mereknya memang dari tempat saya ngambil sudah ada brandnya. Mungkin kalau yang tahu merek premium seperti Spiken ya, itu saya dari pertama kali jualan sempat jualan itu juga. Sebelum di Indonesia booming itu saya sempat jualan. Dulu enak banget itu jualan. PO sampai 30 hari pun sampai nolak-nolak ordernya. Wih, Sekarang jangankan nolak-nolak, stok pun yang jualan juga udah banyak kan. Jadi ya bedanya dulu sama sekarang yang kentara banget tuh apa Om? Ya pas pertama kali di marketplace deh Om, jangan pas zamannya toko bagus sih marketplace. Jadi kalau saya memang ngikut perkembangan zaman juga ya, jadi dari forum, terus sempat BlackBerryan, terus sempat website juga. Akhirnya yang sekarang memang paling banyak itu fokusnya di marketplace. Saya lebih fokus ke marketplace itu sebetulnya mulai masuk marketplace ya, itu mulai tahun 2015 ya, 2016 lah baru mulai benar-benar fokus ya. Jadi kurang lebih ya hampir 5 tahunan kurang lebih ya di marketplace sampai sekarang ini. Kalau yang paling membedakan, kalau dulu ya sebelum ketika waktu awal masuk marketplace pun sebetulnya juga masih tergolong enak. Jadi dalam arti enak tuh pesaingnya sedikit. Yang jual katakan barang yang mirip dengan yang saya jual itu bisa dihitung lah tokonya yang memang benar-benar punya stok ya. Tapi kalau sekarang dengan toko yang saya jual pun itu sudah banyak yang jualan dan barangnya pun bisa dibilang mirip-mirip. Bisa jadi mungkin lebih lengkap malahan ya, karena mungkin kalau pemain baru ya biasanya kadang kan begitu dia tahu channel tempat ngambilnya, terus belum lagi di Jakarta itu kan di Roxy ya, itu kan banyak banget channel untuk datangin barang-barang impor ya. Jadi malah mereka itu bisa dibilang nyediain barang, udah lu bawa aja dulu nggak apa-apa, nanti kalau misalnya memangnya ada order baru ngambil. Jadi kayak sampelnya kan dipermudah. Nah sedangkan saya sendiri kan jualnya kan dari Malang, otomatis dari segi barang ya kalah lah sama yang Roxy. Roxy lebih menang jauh ya, barang bisa milih, ketika ada order tinggal ngambil aja, tinggal istilahnya ngesot aja udah dapat barangnya. Kalau saya kan enggak, jadi ya memang harus sering berinovasi ya. Jadi barang apa yang menurut saya dibutuhkan market tapi pangsa pasarnya masih sedikit, jadi terus berinovasi seperti itu. Berarti memang dari dulu itu ya memang waktu pertama kali jual kan yang jual masih dikit, oke lah ya. Tapi kan masih masuk ke tahun 2018, 19 kan udah mulai rame Om ya. Apalagi 2020 sekarang, 2021 lebih berat lagi daripada 2020 ya. Pasti berat lagi lah ya. Jangankan 2020 ya. Kan saya masuk marketplace 2016 ya. Paling 2018 awal itu sudah mulai banyak pesaing, maksudnya dengan toko-toko baru, dengan yang jual yang mirip yang saya jual, dengan untung yang berani bisa dibilang tipis ya, tipis banget. Jadi kalau dulu saya kan main casing premium tuh, katakan satu case itu untungnya bisa 60-100%. Dengan pesaing baru itu mereka berani ngambil untung marginnya itu paling hanya 10-15%. Otomatis kan ya kalau dari segi keuntungan sedikit, pasti mereka jualnya dalam kuantiti banyak. Nah, kalau dari segi kuantiti banyak, dari Jakarta memang lebih enak. Karena mereka enaknya itu ketika ada order, mereka baru ngambil barangnya. Jujur waktu saya dulu main di marketplace pun sebenarnya juga banyak yang dropship istilahnya.
Jadi saya ngasih harga khusus ke dropshipnya, mereka tinggal order, nanti selisihnya itu tinggal apa ya, istilahnya saya kasih kupon khusus lah ya. Jadi mereka bisa order dapat harga murah gitu. Cuman pengirimnya kan atas nama mereka, tapi tetap saya yang ngirim. Itu sempat ngalami juga 2018 itu sempat ngalami situ lumayan banyak juga yang dropship. Cuman seiring berjalannya waktu di Roxy semakin banyak istilahnya supplier impor juga, lama-lama ya larilah ke sana semua karena kan enak dari segi mereka kan lebih apa ya, kalau mereka ambil banyak pasti kan dapat diskon khusus juga gitu. Ya, berarti sebenarnya ya Om, kalau mau dibilang di pasar ACC HP, kota-kota yang nggak dekat sama kota-kota pelabuhan seperti Jakarta, Surabaya, sama Medan, itu secara harga itu sulit. Sebetulnya sih bukan dekat pelabuhan Om, tapi lebih dekat apa tempat supply impornya. Jadi misalnya contoh, kalau di Jakarta di Roxy itu kan banyak pengimpor aksesoris handphone kan ya. Ya. Dan mereka pun ketika ngimpor itu nggak dalam skala kecil, dalam skala besar kontaineran. Katakan kayak charger itu mereka biasanya ya, saya sendiri juga sering dapat broadcastan dari mereka juga soalnya. Karena ya mungkin bisa dibilang saya pemain lama, jadi sering dapat broadcastan masuk barang apa gitu. Kebanyakan mereka masih menjualnya dalam bentuk partai, harganya termasuk miring. Jadi lebih diuntungkan tuh tempat yang dekat dengan gudang importir aksesorisnya ini. Ya biasanya kalau di Indonesia di Jakarta pertama, yang kedua Surabaya. Cuman kalau di Surabaya kayaknya nggak begitu besar ya. Kebanyakan sih lebih banyak macamnya itu di Jakarta. Kalau gitu, gimana sebenarnya strategi Sarung HP ya, yang sampai sekarang tuh masih bertahan sejak jualan dari 2010 ya, walaupun berjualan bukan dari Jakarta? Kalau saya pribadi sih gini ya, yang penting inovasi Om ya. Inovasi Om pertama. Ya. Inovasi dalam arti begini, saya harus mencari barang lain ya. Mungkin kalau misalnya barang yang untungnya tipis itu kadang saya tetap jual juga, ngikutin pasar juga kan. Tapi di sisi lain saya juga harus mencari produk lain yang di market jarang. Di situ saya bisa ngambil marginnya lebih tebal. Jadi untuk nutupin yang marginnya sedikit ini, saya ngambil dari yang produk lain itu. Jadi yang kalau di Indonesia sebetulnya sih ngelihatnya gini ya. Kalau di Indonesia biasanya ketika katakan mau launching handphone jenis baru ya, biasanya kan pasti sudah ada boomingnya kan. Ini di launching kapan ya? Biasanya sih kalau pemain yang udah lama, biasanya itu mereka stok duluan. Jadi ketika handphonenya launching, mereka sudah punya barangnya, tinggal jual. Nah, ketika jual awal itu pasti kan pemainnya nggak banyak kan ya, itu bisa jual agak mahal dikit. Biasanya itu jual mahal itu nggak akan berlangsung lama Om. Paling 1 atau 2 bulan tiba-tiba udah banjir di Indonesia. Jadi kalau mau ngambil untung tebel, pertama ya ngikutin handphone apa yang bakal mau keluar, kita bisa restock dulu ya kan. Biasanya kalau kita kebetulan saya barang memang banyak impor ya, jadi saya ngambil dari biasa lah ya, maksudnya nggak usah disembunyikan, kebanyakan pasti impor ya dari Cina kan ya. Jadi di Cina pasti kan ketika handphone mau launching di sana tuh sudah ada, tinggal kita order aja, tinggal berapa banyak ya kan ya. Yang penting stok ini kurang lebih selama sebulan itu bisa mengcover, karena kita hanya diberi waktu sebulan bisa ngambil untung agak tinggi. Setelah sebulan ketika di market sudah banyak, itu kita sudah nggak bisa ngambil untung banyak lagi. Jadi pertama ngelihat dari segi handphone, terus kedua juga
pasti ada kan aksesoris-aksesoris yang apa ya, bisa dibilang unik-unik lah ya, lucu-lucu. Itu biasanya juga jarang yang main. Biasanya khusus kayak cewek-cewek gitu ya. Kayak misalnya contoh yang casing model-model gambar ya kartun-kartun lah ya, kayak semacam apa punyanya Disney, itu pasti kan cewek-cewek pasti seneng biasanya. Nah itu biasanya jarang ada yang jual, dalam artian memang nggak cepet keluarnya, tapi di situ kita bisa ngambil margin lumayan banyak, karena kan barang-barang kayak gitu kan apa ya, termasuk bisa dibilang separuh hobi juga, karena orang yang membeli itu biasanya kan ada kesukaan dengan si karakter tersebut. Biasanya sih kalau barang hobi kan harga berapa aja dibeli asal dia suka. Berarti pas mau awal launching kan demand-nya naik ya. Terus tapi untungnya juga gede ya. Habis itu setelah sebulan jualannya pasti turun karena yang jual udah banyak, harganya juga harus nyesuaiin. Nah, waktu udah di sini biasanya Om masih tetap jualan atau udah cabut, udah nggak jualan lagi? Kan udah ada reviewnya, udah ada traffic gitu. Ya tetap jual, cuman ya jadi untungnya tipis gitu aja sih. Tipisnya seberapa Om? Kalau misalnya casing tuh 50.000 gitu ya modalnya. Paling 5-10% gitu kadang. Enggak Om, kalau dulu casing 50.000 enak jualnya. Sekarang casing mah harganya 20.000, 10.000. Ya kan? Nah, sekarang misalnya katakan misalnya harganya 20.000 lah ya. 20.000 itu aja paling modalnya itu paling sekitar 12-15.000. Dalam artian ya kalau mungkin dari segi persentase memang besar ya, cuman kalau dari segi untuk iklan agak ketir-ketir juga. Kalau dari segi iklan di marketplace kan dia mainnya kan bukan berdasarkan persentase, berdasarkan klik kan. Iya. Nah, pay per click kan. Nah, kalau pay per click-nya sekarang kalau casing contoh kayak di Tokopedia aja lah. Pay per click-nya itu diminta 500. Ya, kalau misalnya modal 12.000 saya jual 20.000, kena orang 10 kali klik aja udah megap-megap, belum dipotong fee. Itu ada si Kansa ACC nih, jualan ACC HP juga. Ya, Om kalau mau live boleh nih sama-sama HP Om ngomongin Om. Nah, jadi ya dalam artian untung tipis itu kan nggak bisa ngiklan seenak tanpa rasa khawatir lah istilahnya ya. Yeah. Contoh misalnya katakan beda lagi, misalnya cerita gini, misalnya katakan saya punya casing, misalnya saya beli harga 50.000, saya jual 150.000 dan itu laku. Ketika ngiklan kan saya nggak pakai mikir, nggak pakai 100.000 ya, 100.000 nggak mikir loh. Iya kan, nggak pakai mikir, karena dari segi marginnya kan tebel kan, gapnya ada 50.000. Katakan dengan per klik 500 rupiah ya kan, itu bisa diklik sampai 1000 kali ya kan, baru habis. Yeah. Ya kan. Nah, tapi dalam 100 kali, dalam katakan misalnya 1000 kali klik, katakanlah konversinya misalnya 3%, berarti kan udah laku 3. Saya keluar budget 50.000 tapi saya dapat 150.000, kan nggak rugi dong. Kalau marginnya 5.000, keluar 50.000, dapatnya 15.000 kalau 3%. Iya. Boncos dong. Iya kan, boncos. Nah, makanya kan harus ngelihat, dalam arti untung tipis itu bukan dari segi persentasenya, tapi ketika saya mau ngiklan kan saya harus mikir juga, ini boncos enggak ya kan, karena biaya iklan di marketplace itu sekarang juga udah nggak murah juga kan, mahal gitu. Mahal. Jadi sebenarnya lebih untung kalau kita jual barang yang harganya mahal, yang di atas 500.000, untungnya sama-sama 10% ya. Tapi 10%-nya yang 500.000 kan
50.000 ya kan. Secara kalau ngebid 500 masih bisa. Tapi kalau yang barang murah itu yang boncos. Saya sendiri juga kadang belum ketemu trik yang sampai kayak gimana sih Om kalau barangnya murah. Karena bidnya jadi mahal sekali untuk konversi yang cuma 3%, 2% kan rata-rata kan barang paling 2-3% konversinya, paling bagus 5 misalnya. Mau dibagusin organiknya kayak gimana juga untuk barang murah juga susah ya masuknya itu. Susah. Makanya kan kalau marginnya dalam arti margin tipis itu bukan persentasenya kecil ya, tapi gapnya dari modal ke harga jual itu agak sedikit. Jadi kalau kita ngiklan itu nggak bisa pasti. Jadi memang kalau barang-barang murah kesusahannya di situ. Jadi kita bisa ngambil trafficnya ya ketika pertama untungnya agak tebel, diiklanin. Ketika sudah ada review, ya udah biar jalan secara organik aja. Berarti sebenarnya iklan tidak perlu ya. Anggaplah awal-awal itu kita investasi supaya barangnya kita itu ada reviewnya. Walaupun awal-awal boncos. Habis itu mudah-mudahan bisa panen. Loh, boncos loh. Kan belum ada reviewnya. Diiklanin. Oh iya, ya biasanya dalam arti boncos kan gini. Misalnya biasanya saya katakan iklan, biasanya kan katakan produk baru ya. Produk baru ketika saya ngiklanin biasanya saya nggak sampai butuh waktu lama sih ya. Biasanya paling saya butuh waktu sekitar 3 sampai 5 hari lah ya. 3-5 hari kan dia sudah sudah running kan. Biasanya kan nanti kan keluar datanya, diklik berapa kali, apakah ada yang beli atau tidak, terus biayanya terkeluar berapa. Nah, kalau misalnya dari segi selama 5 hari itu iklannya menguntungkan, biasanya saya terus running iklan lagi. Cuman kalau misalnya sudah mulai menandakan, ya dalam artian gini, misalnya untungnya cuma 15.000, keluarnya 15.000. Kalau misalnya dari segi satu iklan itu memang bisa dibilang rugi ya. Cuman kan kadang orang nggak mesti melulu yang diklik itu, tapi yang dibeli itu kan belum tentu, kan bisa jadi yang dibeli barang lain juga kan ya. Tapi di Topet kan kelihatan Om. Topet kan omsetnya itu terjualnya yang tertera itu adalah yang terjual langsung dan tidak langsung totalnya. Terjual ya. Kalau Topet kan kelihatan, cuman kan kadang misalnya yang dibeli barang lain, misalnya katakan dia ngeklik masuk dari produk itu, terus dia biasanya kan ngulik-ngulik satu toko kan ya, tiba-tiba yang dibeli produk lain kan dia nggak masuk hitungan iklan. Ya, harusnya masuk sekarang Om. Baik Shopee sama Tokopedia harusnya ke-track. Harusnya sih ke-track ya. Jadi kalau memang dari hitung-hitungannya udah 15.000 dapat 15.000, ya saya cuma pikir kalau saya sendiri ya anggaplah buat mengelari supaya tokonya ada traffic gitu sih saya. Ya. Misalnya sini kalau dalam artian masih nggak rugi ya, gapnya dalam artian keluar 15.000 dapat 15.000. Teman kan saya cek semua satu hari itu, katakan biaya total semua berapa. Terus iya. Di Topet ada kan? Enak tuh lihatnya ya. Kalau misalnya dalam satu hari itu nggak rugi, nggak masalah sih, saya terusin aja. Cuman kalau katakan kan bisa jadi gini, misalnya contoh ya, katakan saya tuh pernah ada iklan satu hari itu habis 100.000, ya kan? Produk itu terjual. Nah, ketika saya cek dapat omset 100.000 juga, berarti kan rugi dong. Omset kan bukan untung. Iya. Iklannya 100.000, omsetnya 100.000. Nah, masih rugi kan? Ya kayak gitu langsung saya offin, udah nggak saya jalanin. Iya, benar. Ya, jadi teman-teman tuh sebenarnya hitung-hitungannya udah harus kuat ya. Nah, tadi pertama kita belajar ya, kalau misalnya konversinya ya tadi kan 2% ya. Terus per kliknya 500.
kita perlu 100 yang ngeklik, berarti sudah 50.000. 50.000 kalau lakunya konversi 2%, berarti laku cuma 2, ya kan? Kalau laku cuma 2, profitnya cuma 5.000, 5.000 kali 2, jadi cuma 10.000. Kamu uang 50.000, dapatnya cuma 10.000 profit ya, nggak tahu harga jualnya berapa. Itu rugi ya. Jadi teman-teman ya harus dihitung-hitung kalau ngiklan ya. Ini berarti apa? Ya memang berat sih. Ya. Nah, kalau berat kayak gitu Om, sebenarnya strateginya ngakalinnya gimana? Untuk bisa survive gitu, maksudnya sampai sekarang ini masih bisa jualan, apa memang terus cari kayak gitu barang baru, ketemu nih yang kalau ngiklan untungnya masih gede, konversi juga bagus, jadi nggak rugi. Terus yang barang-barang yang boncos-boncos, yang istilahnya kalau iklan boncos, organik aja, nggak usah pakai iklan. Ya, kalau saya sih biasanya gini Om ya, jadi ketika saya mencari barang baru, ya kan, itu kan ada kemungkinan jadi potensi hero produk juga kan ya. Iya. Dalam artian kan bukan berarti barang baru semua laku kan, enggak kan. Pasti ada yang ya memang laku tapi pelan, ada yang tiba-tiba kenceng, ada yang biasa-biasa aja. Nah, ketika produk itu dalam artian masuk produk hero, itu biasanya sih pasti saya dahulukan, dalam artian ya saya rawat ya dari segi iklan, saya optimasi, karena kalau produk hero itu biasanya yang ngeklik kan banyak, bisa jadi itu jadi penambah traffic untuk toko kita. Jadi produk untuk hero ini pasti meskipun bisa dibilang untungnya mepet banget, itu nggak masalah. Dalam artian itu kan hanya untuk penarik orang supaya masuk ke toko kita. Jadi itu tetap saya jalanin meskipun bisa dibilang bukan rugi ya, dalam artian untung tapi nggak banyak. Itu tetap saya jalanin terus. Cuman misalnya untuk ngaturnya ya, kalau sekarang iklan kan bisa dilimit kan, misalnya katakan sehari cuma budget 50.000. Jadi kalau takut boncos dilimit. Cuman kalau saya biasanya ngetes gini, kalau produk hero biasanya saya coba loss tanpa budget, tanpa masa waktu. Jadi saya running terus saja. Satu hari itu biasanya sih kalau dia nggak sampai rugi, ya saya running terus saja sampai besok-besoknya. Karena dia kan jalan terus. Ya paling nanti kita tinggal kontrol seminggu sekali aja yang produk hero. Nah terus yang di sisi lain kita juga bisa menambahkan. Nah karena traffic sudah kebantu dari produk hero tadi, ya kita juga harus sering-sering menambah produk baru kan ya, dalam arti kan supaya toko kita kok kelihatan update, ya kan ada produk baru. Nah bisa jadi kan nanti yang dibeli produk hero itu nggak melulu produk hero itu aja, bisa jadi ditambahkan dengan produk lain, jadi dia bisa beli produk-produk baru kita dari toko kita juga kan. Jadi ya biasanya produk-produk baru ini saya cari yang marginnya tebel, meskipun kadang produk hero-nya keluar ketika yang dia beli bergandengan dengan produk yang marginnya tebel, ya kita kan ya senang-senang aja gitu loh. Jadi nggak melulu harus membuang traffic cuma-cuma, tapi kita juga bisa dapat keuntungan lain juga gitu loh dari produk yang dibeli berbarengan dengan produk hero tadi. Kalau produk hero masih diiklanin nggak? Kalau produk hero, nah ini tergantung marketplace-nya sebetulnya ya. Wah, tergantung marketplace. Ya. Kalau kayak Lazada itu sih lebih baik organik ya, karena percuma kalau di Lazada kan algoritmanya ketika dia sudah di atas, dia akan di atas terus meskipun nggak pakai iklan. Nah tapi kalau kayak Shopee dan Tokopedia itu kan dulu mungkin iya berdasarkan review yang banyak terus sering terjual, tapi sering berjalan waktu Tokopedia dan Shopee itu lebih mendahulukan yang iklannya kenceng. Nah kalau saya nggak ngikut ngiklan, ya lama-lama tenggelam dong. Ya mau nggak mau ngiklan juga. Berarti organik itu nggak bisa diharapkan ya? Maksudnya mau yang organik udah bagus, suatu saat juga bisa kalah sama yang iklan. Iya. Karena didahulukan yang iklan dibandingnya organiknya bagus.
Iya, organik bagus ya mungkin posisinya kan lihat kan kalau orang ngelihat ya misalnya gini, ketika dia nge-search di halaman pencarian, ketika muncul yang paling atas sendiri pasti kan yang beriklan kan ya. Ya. Yang organik munculnya kan setelah iklan itu. Nah, kalau kita munculnya di baris kedua atau ketiga sih nggak masalah. Cuman kok ketika saya cari sendiri kok munculnya mungkin di baris ke 7 atau 8, ya itu berarti kan perlu boosting kan supaya bisa naik ke atas, ya iklan juga mau nggak mau. Jadi ya mungkin bisa dibilang sering tes juga lah. Misalnya produk hero ini kok saya cari kok dia nggak muncul di halaman pertama atau baris atas, ya segera boosting aja pakai iklan. Segera boosting ya. Nah, ngomongin soal iklan Om, saya minta waktu sebentar ya Om ya. Kebetulan nih buat teman-teman nih pasti ada yang bertanya-tanya nih, kita kan untuk kok gini sih munculnya. Nah, kita kan nanti hari Sabtu Minggu ini ya ada kelas ya, belajar Tokopedia nih sama Om Botak ganteng ya. Ya, kelasnya Sabtu Minggu, hari Sabtunya kita belajar organiknya, belajar pakai Canva, belajar algoritma untuk judul yang bagus, deskripsi yang bagus, cara baca data di Tokopedia. Nah, yang hari kedua belajar top ads ya, segala macam soal iklan ya. Belajar algoritma top ads, Power Merchant Pro, terus nanti di Tokopedia ada wawasan konversi juga baru mau launching ya, intinya segala macam soal Tokopedia. Nah, ini buat teman-teman yang mau silakan ya di www.ceritaombotak.com ya. Ini iklan numpang lewat Om. Sorry Om, lanjut lagi ya. Kita kalau nggak jualan namanya bukan seller soalnya Om. Oh iya betul. Namanya seller pasti mencari kesempatan jualan. Nah, kalau gitu sebenarnya buat sarung HP sendiri sekarang lebih bagus di mana Om? Di Lazada, Shopee, atau Tokopedia, atau Rata, atau gimana? Kalau saat ini bisa dibilang Lazada sama Shopee yang lebih lumayan rame. Tokopedia ada, cuman ya nggak terlalu lah. Jadi teman ya masih dibilang masih oke juga. Kemudian artian dari segi penjualan tiap hari tetap masih ada ya, meskipun memang kalau Shopee sama Lazada lebih lebih rame gitu aja intinya. Kenapa Tokopedianya sepi Om? Bukannya Tokopedia itu mayoritas yang di sana tuh cowok ya, mau beli barang yang lumayan high end juga, Jabodetabek banyak ya. Sepinya karena di sana pemain gede-gedenya nggak bisa diusik karena harganya udah miring, atau karena iklannya mahal, atau apa? Sebetulnya gini sih ya, jadi kebetulan kan saya sudah ngiklan sudah lama, jadi khusus untuk produk-produk yang istilahnya tiap hari keluar, itu biasanya saya iklanin tanpa budget, terus tanpa masa tenggang waktu, jadi iklan terus tiap hari. Iya. Nah, dalam artian gini, sebetulnya kan kalau dari segi ini ya, dari segi istilahnya itu, kalau Tokopedia itu ngiklan kan berdasarkan kata kunci yang ada di judul kan ya. Nah, sedang itu kebetulan saya di Tokopedia sekarang pakainya yang otomatis ya. Jadi otomatis bukan otomatis yang full satu toko, enggak. Jadi saya bikin kategori iklan sendiri, kategorinya itu yang saya iklan otomatis. Iya. Nah, berarti beda. Yang otomatis tuh biddingnya. Biddingnya. Tapi grupnya kan pas awal kan kita bisa pilih otomatis atau manual, berarti pilihnya manual. Habis itu dibuat grup-grup, tapi biddingnya otomatis semua Om. Kenapa otomatis Om? Sebetulnya sih gini, ya saya sempat riset juga ya. Dalam artian gini, kalau dari segi otomatis memang kita nggak punya data. Iya. Kan biasanya kayak kata kunci apa yang di bidding itu kan nggak kelihatan. Tapi anehnya dari segi konversi tinggian otomatis.
dari segi konversi Lebih ya. hemat, lebih hemat. Dari segi karena konversi lebih tinggi, otomatis kan mungkin dengan biaya sama, tapi saya bisa dapat lebih banyak penjualannya. Tapi sebetulnya Ya. sih saya mulai otomatisnya juga baru sih, sebetulnya nggak lah. Paling baru 3 bulanan. Sebelumnya saya pakai manual. Mbak, enggak Om, lebih kayaknya baru 1-2 bulan deh dia keluarin yang bidding otomatis Iya, tuh, baru banget. pokoknya ketika itu ada, saya baru mulai coba. Iya, Dulu paling kan satu bulan 2 bulan ini baru keluar. Iya. kalau dulu kan otomatisnya hanya untuk satu toko semua. Hmm. Ya pokoknya ketika ada otomatis saya mulai coba aja. Terus ya ketika saya bandingkan hasilnya ketika dengan yang manual, ketika dengan yang otomatis, dengan apa ya, dengan budget, sebetulnya sih sama budgetnya ya, nggak bisa dibilang banyakan mana atau sedikit mana, budget sama, cuman dari segi konversinya kok bagusan yang otomatis. Akhirnya ya saya coba otomatis. Sama halnya juga dengan Shopee. Kebetulan kalau Shopee saya langsung nyoba dua-duanya. Jadi kan di Shopee kan bisa langsung otomatis jalan, yang manual jalan di hari yang sama ya. Di hari yang sama. Itu saya coba dua-duanya. Anehnya yang otomatis konversinya lebih tinggi, salesnya lebih banyak ketimbang yang manual. Akhirnya yang manual saya hapus, ganti yang otomatis juga. Untuk semua produk gitu, nggak ada yang manualnya lebih bagus gitu? Jarang sih ya. Jadi jarang, ya. Jarang banget ya. Biasanya nih hasilnya mirip-mirip, hasilnya nggak akan beda jauh ya. Nggak akan beda jauh. Misalnya katakan manual lebih tinggi sedikit pun, tingginya itu nggak akan beda banyak. Paling hanya beda. Misalnya katakan contoh yang otomatis, katakan misalnya habis 500.000 ya. Yang manual sama habis 500.000, yang otomatis itu mungkin bisa menghasilkan katakan misalnya 100 sales. Yang manual paling bisa dapat mungkin 80 sampai 90. Hasilnya nggak terpaut banyak, cuman kan ya itu dari segi per 500.000. Sedangkan kalau saya ngiklannya lebih, misalnya katakan sebulan habis 3 juta, kalau beda 10 sales per 500.000, berarti kan kalau saya 3 juta, berarti kan tinggal kali 6 aja, kan beda selisih 60 transaksi. Nah, kalau misalnya manual pakai otomatis terus boncos, diapain Om? Kalau manual boncos sih sebetulnya gini, kalau iklan itu sebetulnya kan menariknya orang untuk ngeklik produk kita kan. Ya, biasanya supaya iklan menarik, kalau misalnya belum ada sales ya, jadi murni produk baru, ya pertama pasti gambar dirubah dulu, dibikin yang lebih menarik. Ketika produk kita ini muncul, orang eye catching, pengen ngeklik, ya kan. Kalau gambar udah, coba judulnya diganti ya. Kalau di Shopee mah nggak ada masalah ya, meskipun udah ada sales, judul bisa diganti-ganti. Kalau Tokopedia kan bisa. Kalau selama belum ada sales, kita tinggal gonta-ganti sesuka kita sampai ada salesnya. Lazada pun juga sama. Lazada kan enaknya ketika sudah ada sales, judul bisa digonta-ganti sesuka kita, ya kan. Nah, kalau di Tokopedia sih biasanya gini. Kebetulan saya di Tokopedia nggak pernah pakai iklan kata kunci karena biddingnya mahal banget. Per klik 1.000. Jadi kalau misalnya yang ngeklik kan jarang Om. Ya? Yang ngeklik jarang. Itu bisa diturunin. 1.000 kan biddingnya dia, bisa turun. Iya sih, cuman kan kalau saya sih antisipasinya gini, ya ketika produk itu tiba-tiba booming ya, itu kan di luar kontrol. Bisa jadi tiba-tiba iklan langsung. Budgetnya kan masih di bawah, masih bisa kita pegang di budget grup. Nah ini kebetulan gini, kalau
saya lebih main gini. Jadi misalnya kalau jadi grup yang nggak pakai limit saya sendirikan. Jadi dalam artian Nggak pakai limit semua ya? Sultan ya, emang. Sultan Malang. Oh, dipilih dulu produknya, jangan asal dimasukin semua. Jadi produk-produk yang dalam artian meskipun katakanlah saya limitnya juga nggak bakal habis, Ya. Nah, ketika limitnya ini nggak habis, saya masukin ke grup yang no limit. Dalam artian meskipun diklik kayak apapun juga nggak bakal habis banyak di situ. Om belum pernah kena sih Om, yang kayak gangguan apa iklan dompet gitu. Sehari tiba-tiba melonjak gitu. Padahal hari sebelumnya nggak dimakan. Itu ada serangan boot kadang-kadang kayak gitu bisa kena Om. Iya sih. Cuman so far dalam artian saya ngitung kalau tiap hari dilihatin kan bingung kan ya. Jadi saya ngeliat seminggu sekali aja lah. Seminggu 3 hari sekali dilihat, dalam artian antara sales dengan biaya iklan yang dikeluarkan itu nutupin apa enggak. Kalau selama masih nutupin, udah jalan terus aja, going aja terus. Iya, merem ya. Ya merem aja lah ya kan. Ibarat gini, soalnya kan kalau kita terlalu banyak ngotak-ngatik iklan, kadang-kadang habis waktu kita di situ juga ya kan. Jadi iklannya dioptimalin seminimal mungkin, tapi dengan hasil semaksimal mungkin. Di sisi lain ya ada waktu kan bisa cari barang baru atau mungkin bikin promo baru. Mungkin ini benefitnya pakai iklan bidding otomatis atau iklan otomatis ya, baik di Shopee, di Topet, di Lazada pakai iklan juga nggak? Iya, pakai iklan juga. Pakai iklan juga ya? Nggak semua, kalau di Lazada bedanya kalau yang organik tetap jalan organik. Nah, supaya kalau kalian pakai otomatis, ya mungkin nggak bisa dikulak-kulik, tapi waktunya bisa buat ngurus hal yang lain kan. Memang kan kita banyak yang masih one man show kan, masih packing sendiri, jawab chat sendiri, segala macam. Tuh kalau tiap hari 8 jam liatin iklan terus, kapan kerja yang lain ya? Iya. Kalau mungkin masih awal merintis Superman nggak apa-apa. Karena kalau udah lama masih jadi Superman, kapan majunya? Iya. Kalau di Lazada Om, sama Om strateginya? Otomatis sebetulnya sih sama ya. Sebetulnya sih antara marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada itu sebetulnya sama ya. Jenis-jenisnya mereka itu kan kurang lebih mirip-mirip ya. Nggak akan berbeda jauh, meskipun memang contoh katakan di Shopee mungkin lebih banyak untuk produk perempuannya ya. Tapi dari segi algoritma sih caranya sebetulnya sama. Jadi yang membedakan paling ya misalnya gini, kayak di Tokopedia misalnya saya bikin promo, bedanya kan kalau di Shopee mungkin bisa per 3 bulan. Kalau di Tokopedia kan dia nggak bisa, maksimal kalau nggak salah bikin promo itu berapa hari gitu loh kalau nggak salah. Seminggu kalau nggak salah 5 hari. 5 hari. Jadi otomatis kalau saya bikin promo ya langsung 5 hari untuk sebulan. Jadi bikin 6 promo berarti ya. Iya kan, kalau sekali promo 5 hari berarti saya bikin 6 promo langsung. Promo apa sih Om ini? Misalnya contoh kayak voucher toko atau di Tokopedia. Tokopedia bukan bisa panjangan vouchernya? Enggak, yang khusus untuk follower cuma bisa 5 hari kan? Khusus untuk follower. Voucher apa ya? Jadi kalau misalnya ada pengguna baru. Oh kan iya. Voucher follow toko ya, yang baru tuh. Voucher follow toko cuma bisa 5 hari. 5 hari. Tokopedia 5 hari. Oh jadi setelah 5 hari harus buat voucher lagi. Iya, jadi masaknya itu cuma maksimal 5 hari, nggak bisa lebih. Itu ribet tuh. Itu mesti kasih masukan, masa yang lain bisa 2 bulan, 3 bulan kan kita nggak ngeliatin tiap hari ya. Iya, itu tiap 5 hari, cuma 5 hari. Akhirnya saya bikin tiap 5 hari sampai bikin 6 kali. Kurang kerjaan emang.
Tapi ya Oh, sekali sebetulnya setting bisa langsung 6 kali gitu. enggak. Jadi ya settingannya sama, tinggal saya duplikasi tanggal sama jamnya saya ganti. Oh, tapi itu bisa sekali setting untuk 6 kali promo itu. Enggak satu-satu Om. Oh, udah habis baru buat lagi gitu ya. Enggak ya, jadi ketika nganggur saat itu juga langsung bikin untuk 6 promo Oh iya. sekaligus. Untuk follow toko ini kan ya, dapat promo 5.000, 10.000 gitu. Iya, Buat jadi 6 misalnya follow toko ya. dapat potongan 5.000, itu kan sebetulnya lumayan sebetulnya kan. Tapi followernya Tokopedia apa ngefek ya? Maksudnya nggak sampai gimana, paling buat broadcast kan ya? Iya, follow-nya kan cuma buat broadcast doang. Kalau nggak pernah broadcast juga sama aja, ngapain nih follower banyak ya? Ini kan kalau di Tokopedia enaknya gini, kalau yang power merchant kan dia dapat jatah sebulan kalau salah 600 kalau nggak salah. Iya. Ya itu itu aja dipakai yang gratis. Ya kalau power merchant pro yang level paling tinggi itu yang advance atau apa tuh lebih banyak lagi jatah Iya. broadcastnya. Iya, ya saya sih pakai yang gratisan aja broadcastnya. Nggak pakai yang berbayar. Bayarnya saya buat murni top ad semua sih. Bayar buat top ads. Mm-mm. Nah, kalau dipelajarin dari iklannya kan, kita kan iklan di Shopee, Topet, sama Lazada nih, ya kan? Paling hematnya mana, Om? Sebetulnya sih kalau dibilang paling hemat itu Shopee. Iya, memang sih. Paling hemat Shopee. itu Shopee. Shopee bisa paling hemat. Karena saya sendiri merasa Shopee tuh kata kunci efektif, bisa diutak-atik, bisa dibuat murah, biddingnya paling murah. Kalau di Topet kan 500 nggak bisa dengan gugat kan. Di Lazada juga otomatisnya mahal sekarang. Dulu masih murah. Shopee sih, biddingnya masih bisa 200. Ya kan? Ya. Kata kunci produk serupanya masih bisa 150. Paling hemat? Paling kecil. Iya. Paling hemat memang. Ya paling enak memang iklan di Shopee. Tapi anehnya saya nggak bisa iklan paling banyak di Shopee. Berarti omsetnya paling gede di Shopee. Ya bisa dibilang kadang-kadang mungkin bulan ini lebih tinggi Shopee. Nanti tiba-tiba beberapa bulan ke depan tinggi Lazada gitu ya. Bedanya juga nggak jauh sih bedanya. Ya Ya. antara dua tuh kami sering salip-salipan aja. Tergantung Keren. ininya juga sih, apa pas promonya di marketplace-nya juga kan. Ya. Om ngomongin promo lagi, saya jadi pengen promo lagi nih Om. Ini sorry Om, Om kalau weekend ini sempat ikut Om. Kita belajar Ya, Tokopedia sama-sama. Silakan lewat dulu. Silakan lewat dulu. Silakan lewat dulu ya. Oh iklan lewat ya. Nah buat teman-teman ya, saya ada kelas Tokopedia nih Sabtu Minggu ya. Nggak tahu sampai kapan saya masih ngadain ini, tapi selama PPKM pastinya ada. Karena saya juga daripada di rumah nganggur, ayo kita belajar Tokopedia bareng-bareng, beresin tokonya. Kita bakal belajar konversi ya, analisa data, statistik, belajar Canva ya, iklan top ads, pokoknya algoritma terbaru. Pokoknya tanya-tanya sampai puas di grup WhatsApp habis itu. Ya, nggak puas nggak pulang kita. Terus langsung begadang. Ya, jangan begadang. Ya nggak boleh begadang malam-malam Om. Tidur masih cukup sekarang buat antibody kita. Om, ini kalau buat teman-teman seller baru gimana ya motivasinya ya? Apalagi mereka tuh baru mulai jualan, terus jualannya mau jualan ACC HP, kenapa ya? Kayaknya laku gitu ya. Kan barang sehari-hari. Tapi kok begitu jualan, kok kayaknya susah lakunya gitu ya. Kayaknya berat gitu. Jualan pada banding-bandingan harga, sedangkan mereka juga bukan tangan pertama gitu ya. Jualannya di kota yang bukan di bukan di kota besar gitu ya. Strateginya apa? Om kalau jualan yang beli paling banyak ke Jakarta, Surabaya juga atau kemana Om? Ya kurang lebih sama lah, Jabodetabek nomor 1. Jabodetabek kalau gitu jualan dari kota selain Jabodetabek susah dong sebenarnya.
Sebetulnya sih enggak juga ya. Jadi sebetulnya kalau bagi teman-teman yang baru jualan, sebetulnya nggak usah apa ya, jangan punya pikiran negatif dulu, ah nanti nggak laku. Kita kadang-kadang gitu gini ya, kita coba aja upload dulu ya kan. Nanti setelah upload ya kita bisa pelajari dari judul, gambar, terus kalau memang ada budget untuk iklan, saran saya ngiklanlah dulu, tapi nggak usah banyak-banyak ya kan, karena masih merintis juga. Kita yang paling penting itu soalnya butuh traffic paling nomor satu ya. Terus untuk produk, ketika baru berjualan, produk di tokonya juga jangan cuma sedikit. Kalau bisa langsung variannya banyak, misalnya ada 100, jangan nanti cuman baru buka toko produknya cuman ada 10 atau 15. Langsung aja dibanyakin ya kan, langsung dibanyakin. Misalnya bingung cari barangnya apa, kita bisa ngelihat sekitar kita yang ada apa, kita masukin aja. Jadi contoh kayak di tokonya di kota teman-teman, pasti kan toko yang jual handphone kan pasti banyak kan ya. Dalam artian nggak mungkin di satu kota kecil sekalipun nggak ada yang jual handphone, pasti ada lah. Nah dari situ ya kita bisa cari kan, misalnya barang apa yang ada di toko handphone itu, ya kita masukin aja dulu, nanti kalau ada order baru ngambil dari situ. Nah nanti setelah memang kita punya data, tahu mana yang laku dan sebulannya udah tahu kira-kira butuh berapa, itu baru teman-teman bisa mulai stok. Istilahnya bukan jadi dropship lagi, jadi udah benar-benar sudah stok. Nanti sambil ngembangin juga kan, seiring teman-teman sering upload, nanti kan pasti ada beberapa produk yang pasti bakal laku ya. Jadi dalam artian itu tiap hari pasti keluar, entah 1, entah 10, entah 50 pasti keluar. Nah itu yang teman-teman harus maintenance, baik dari stoknya, terus iklan, terus kayak update-update-nya, sering intip-intip kompetitor. Misalnya kok penjualannya mulai menurun, dilihat kompetitornya jual harga berapa ya kan. Selama kita masih bisa nurunin, ya ngikutin lah ya kan, karena produk hero itu adalah produk untuk pencari traffic nomor 1. Kalau misalnya itu bisa ada di atas terus, otomatis traffic pasti ada terus lah untuk teman-teman. Nanti setelah traffic ada, baru teman-teman bisa nawari yang lain-lain ya, produk-produk baru lah, atau mungkin ngasih promo baru lah, ya terserah teman-teman, bisa diatur sendiri. Wow. Paling gitu sih. Kalau jadi toko baru paling gitu sih. Jangan menyerah ya, upload, cari barang-barang yang ada di kota teman-teman ya. Kalau tadi ada toko HP ya upload barang toko itu ke toko teman-teman, minimal yang suppliernya dekat sama satu kota dulu ya Om ya. Iya, satu kota. Kalau dulu, Malang gampang. Ada jualan makanan, oleh-oleh, masukin Om, via mangkok gitu, masukin jualan di sarung HP. Iya lah. Bisa sih, cuman kalau saya sih terlalu berseberangan, janganlah. Yang penting saya bikin toko baru lagi, khusus oleh-oleh. Khusus oleh-oleh ya. Thank you banget Om Edwin udah mau ngobrol-ngobrol malam ini, sharing soal iklan. Tadinya saya pikir santai, ternyata dalam nih kalau udah ngomong sama Om Edwin nih, dia udah bisa bahas iklan, bahas algoritma segala macam, mantep lah pokoknya. Thank you Om. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi secara fisik ketika keadaan udah lebih aman nanti ya, main-main ke Malang lagi. Ya siap lah. Ya nanti siapa tahu kalau jalan pandemi selesai bisa jalan-jalan ke Jakarta juga. Tapi ya. Ke Jakarta jangan dulu. Sehat selalu buat keluarga ya. Dan amin. Sukses terus tokonya ya. Sarung HP makin melegenda di semua marketplace. Amin lah. Ya untuk teman-teman juga tetap semangat. Semoga makin sukses juga. Ya, selamat malam dan selamat beristirahat buat teman-teman.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.